Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Sueer yang sangat khawatir dengan Yunche. Sedangkan para penonton sangat senang karena akhirnya Yunche dikalahkan. Bahkan mereka tak menyangka jika Sovereign Mystic tingkat 10 sangatlah kuat. Yemeishi menyuruh Yunche untuk menyerahkan cermin samsara. Tapi ternyata Yunche tak bergerak sedikit pun. Yang hal itu membuat Yemeishi kesal karena Yunche pura-pura mati. Sehingga ia kembali melancarkan serangan. Dan ternyata Yunche benar-benar telah mati karena tak bereaksi sedikit pun. Namun ketika ia mau mengeceknya, tiga pemimpin langsung menghentikan hal itu. Sehingga Yemeishi sangat kesal dengan mereka bertiga. Mereka bertiga tentu tak tinggal diam melihat cermin samsara mau diambil. Tapi Yemeishi menjawab, jika aku akan mengeceknya untuk kita semua. Namun secara tiba-tiba Yunche bangkit kembali dan melancarkan serangan. Sueer merasa khawatir, bahkan dirinya sampai muntah darah. Sementara semua penonton tak percaya jika Yunche masih hidup. Sedangkan Fan Juichen berniat untuk turun tangan membantu Yunche. Walaupun begitu, Fan Juichen mengurungkan niatnya. Karena sebelumnya Yunche sudah memperingatkan untuk jangan bertindak gegabah. Di sisi lain, tiga pemimpin tak percaya jika Yunche mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai membuat mereka menggunakan 100% teknik pertahanan. Meskipun begitu, Wentian menyadari jika seharusnya Yemeishi masih hidup. Dan benar saja, secara tiba-tiba muncul badai tornado yang sangat besar. Dan Yemeishi memberitahu jika tak ada jejak cermin samsara di tubuh bocah ini. Yemeishi bertanya, di manakah kau menyembunyikannya? Yunche menjawab, jika hanya kaulah yang akan kuberitahu. Sehingga tiga pemimpin lainnya menjadi curiga kepada Yemeishi. Yemeishi mulai mendengarkan perkataan Yunche. Namun tanpa diduga, Yunche justru mau membunuh dirinya. Sehingga Yemeishi pun kembali lagi harus menghajar Yunche. Yemeishi berkata, jika sekarang aku akan mencari cermin samsara setelah membunuhmu. Sedangkan Yunche merasa jika sepertinya aku tak bisa melihat penampilan Molly. Karena seharusnya Molly telah selesai membentuk tubuhnya. Walaupun begitu, Yunche merasa senang bisa bertemu dengan Molly di kehidupan ini. Sehingga mati sekalipun tak akan ada penyesalan. Tapi tiba-tiba Hua Minghai dengan cepat langsung membawa kabur tubuh Yunche. Mereka berempat tentu tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Yang hal itu membuat para penonton tak menyangka jika ada orang yang mau membantu iblis Yunche. Begitu pula dengan Yunche yang kebingungan, mengapa kau malah menolongku? Hua Minghai segera menambah kecepatan agar tidak terkejar. Begitu pula dengan Yemeishi yang tiba-tiba berada di depannya. Dan ia memberitahu jika Sovereign Mystic tingkat 10ku jauh lebih cepat dari teknik milikmu. Mereka berempat segera berkumpul kembali untuk menghadang Hua Minghai. Yemeishi memberitahu jika hari ini sisa klan Hua milikmu akan kumusnahkan. Tetapi Hua Minghai meminta maaf pada Yunche karena sepertinya kita akan mati. Namun meskipun begitu, Yunche tetap berterima kasih kepada Hua Minghai. Yemeishi mulai melancarkan serangan pedangnya.
Namun Hua Minghai juga terpaksa menggunakan pertahanan Sovereign Mystic. Bahkan teknik pertahanan itu membuat 3 pemimpin terkejut menyaksikannya, dikarenakan teknik ini merupakan teknik legendaris. Dan Wen Tian juga tak menyangka bisa menemukannya di tangan Hua Minghai. Walaupun demikian, teknik tersebut berhasil dihancurkan oleh Ye Meishi. Bahkan Hua Minghai sekali lagi meminta maaf karena teknik milik klanku tak bisa bertahan lama. Tetapi Yunce tetap senang karena kekuatanku telah pulih 30%. Sehingga di saat terakhir ini kita akan minum bersama sebelum kematian. Yunce langsung menahan semua pedang yang dihempaskan oleh Ye Meishi. Dan kali ini dirinya harus terjatuh dari ketinggian. Tetapi saat Yunce hampir terbunuh, ada Hua Minghai yang segera melindunginya. Namun sayang, Hua Minghai harus terkena ratusan pedang saat itu juga. Hua Minghai berkata, jika kau tak usah bersedih. Apabila memiliki kesempatan, maka balaskanlah dendam klanku yang telah dibantai. Sehingga Yunce menjadi sangat marah karena kematian sahabatnya itu. Di sisi lain terlihat Molly yang segera pergi untuk menyusul Yunce. Dan ia merasa khawatir karena kondisi Yunce dalam bahaya. Namun Yunce segera menyimpan tubuh Hua Minghai ke dalam mutiara surgawi. Yunce mulai bangkit sambil berkata, jika kalian semua tak bisa dimaafkan. Bahkan menurut Kaisar Feng, jika Yunce benar-benar sudah gila karena nekat memaksa kekuatan dari Divine Origin. Walaupun begitu, Feng Yukui menyadari jika resikonya adalah kematian. Karena Yunce sudah melewati batas Emperor Mistik dalam penggunaan kekuatan Dewa Phoenix. Namun Yunce tak peduli lagi dan mulai mengeluarkan kekuatannya. 4 pemimpin merasa khawatir dengan kekuatan Yunce. Tapi Wen Tian segera menyuruh mereka bertiga untuk membunuhnya sebelum Yunce masuk ke Divine Origin. Atau jika tidak, kita semua akan dikalahkan. Ye Meishi memberitahu jika tubuh bocah ini pasti akan meledak karena tak mungkin bisa menahan kekuatan dari Divine Origin. Namun tiba-tiba muncul Molly yang langsung menghentikan perbuatan nekatnya Yunce. Yunce yang terkejut segera disuruh diam oleh Molly. Sedangkan semua orang kebingungan kekuatan apakah ini sebenarnya. Tapi Molly memberitahu jika sekarang serahkan sisanya padaku. Keempat pemimpin itu mulai bersatu karena mereka mengira Yunce sudah di luar batas. Tapi Ye Meishi kecewa karena gadis lemah ini hanyalah temannya Yunce. Sehingga mereka yakin jika gadis ini hanya akan mati dengan sangat mudah. Berbeda dengan Huang Ji yang justru ketakutan saat melihat Molly karena dirinya merasakan tekanan yang sangat kuat. Bahkan ia tak menyangka jika selama ribuan tahun ada orang lagi yang membuat diriku ketakutan. Ye Meishi meremehkan Huang Ji yang wajahnya begitu pucat. Tapi tiba-tiba Molly sudah menodongkan pedang di leher Ye Meishi, sehingga membuat mereka tak percaya jika gadis ini terlalu cepat. Ye Meishi segera melancarkan serangannya, tapi rupanya Molly dengan mudah menghindari serangan itu. Malah sebaliknya, kini tubuh Ye Meishi yang terkena serangan balik. Melihat Ye Meishi dikalahkan dengan satu gerakan, semua orang tentu sangat terkejut. Sementara Ye Xinghan merasa khawatir dengan keselamatan ayahnya. Namun lagi-lagi 3 pemimpin tak percaya bagaimana mungkin Molly melakukan hal itu. Huang Ji berkata, meskipun kita tak bisa melindungi tubuh sekalipun,
Tapi di tingkat ini seharusnya tubuh kita tak mungkin bisa terpotong dengan mudah. Bahkan jika itu adalah aku, pasti hanya mampu menghancurkan aura pertahanan saja dari Iemeisi. Iemeisi segera menyuruh anaknya untuk pergi. Tapi Ye Xinghan tetap tak mau pergi dari sana. Namun pamannya mengingatkan jika kamilah yang akan membalaskan dendam ayahmu. Lagi pula kami telah bersumpah sejak ribuan tahun yang lalu. Sehingga orang yang melukainya maka harus mati. Mereka berlima segera mengepung Molly untuk menghukumnya. Dan tanpa basa-basi, formasi terkuat segera diaktifkan. Bahkan 3 pemimpin saja sampai takut jika berhadapan dengan formasi itu. Ketika formasi diaktifkan, Molly tetap santai menghadapinya. Tetapi Yunce khawatir dengan keselamatan Molly. Sedangkan tetua Ye berkata jika ini adalah akibat kau menghina wilayah Sun Moon. Semua penonton ketakutan karena formasi ini benar-benar sangat kuat. Dan 3 pemimpin merasa jika gadis itu pastilah sudah mati. Namun tetua Ye memiliki rencana lain. Setelah ini maka aku yang akan menggantikan Iemeisi menjadi seorang pemimpin. Di saat mereka semua mulai senang, tiba-tiba Molly muncul kembali. Bahkan Molly mengingatkan jika kalian tak pantas untuk membunuhku. Sehingga Molly menghancurkan formasi itu yang membuat mereka sampai muntah darah. Semua orang benar-benar tak percaya jika gadis ini bisa menghancurkan formasi terkuat. Dan kini tetua Ye menyuruh 5 tetua lainnya untuk segera mundur. Namun tanpa diduga, Molly langsung membantai mereka semua. Para penonton kembali dibuat tak percaya jika 5 orang tetua agung dibantai dengan sangat mudah. Ye Xinghan juga bertanya, siapakah kau sebenarnya? Tapi karena dia terlalu lancang, Molly pun langsung menghajarnya. Semua orang dibuat membisu melihat kekuatan Molly. Sedangkan Molly bergegas ke arah Yunce untuk mengobati lukanya. Namun kini Master Wentian segera mengajak mereka berdua untuk menyerang bersama-sama. Mereka bertiga segera menyerang Molly dari arah belakang. Yunce pun mengingatkan agar Molly berhati-hati. Tapi Molly menjawab jika kau tak usah khawatir. Dengan begitu mudah Molly menghancurkan serangan mereka bertiga. Dan ia berkata jika sekarang aku akan menyerang kalian satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu Suanyuan Wentian. Wentian sangat kesal dan segera menghunuskan pedang terkuatnya. Tapi ternyata pedangnya dipatahkan dengan 1 kelopak bunga. Bahkan kini kekuatan misiknya ditekan dengan sehelai benang merah. Wentian mencoba untuk menebas benang itu. Namun rupanya benang tersebut tak bisa disentuh olehnya. Yang justru kini benang merah membakar jiwa Wentian sampai teriak kesakitan. Wentian penasaran siapakah dirimu sebenarnya. Yunce menjawab jika dia adalah guruku yang sesungguhnya. Meskipun Master Duo Tian itu memanglah palsu, tapi guruku yang ini telah berada di Daivin Origin. Ratu Hai Huang menjadi tercengang mendengar perkataan itu. Sedangkan Huang Ji ketakutan jika keempat wilayah suci akan hancur. Sementara Molly ingin melihat ada apakah di balik pedang Excalibur Iblis. Molly menyadari jika terdapat iblis yang telah lemah karena telah ditekan selama ribuan tahun. Sehingga Molly pun membuangnya tepat di hadapan Fen Juichen. Dan Molly memberikan pedang itu sebagai balasan atas kesalahan Yunce selama ini. Bahkan Juichen disuruh membawa kabur pedang tersebut. Lalu lupakanlah semua dendam di antara kita. Juichen langsung mengambil pedang tersebut sambil berterima kasih.
Ia juga akan mengingat semua perkataan Molly. Kemudian Molly bertanya pada Wentian, apakah konsekuensi yang harus kau terima? Wentian yang ketakutan hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Tapi Molly segera membawa satu pulau dari wilayah Tianwei Sword Domain, sehingga hal itu lagi-lagi membuat mereka ketar-ketir. Wentian begitu histeris bagaimana mungkin gadis ini bisa melakukannya. Tapi karena dia tak percaya, Molly pun langsung menghancurkan pulau tersebut dengan satu jari. Bahkan cahayanya sampai membuat silau semua mata penonton. Semua orang mengira jika ini adalah ilusi semata, karena tak mungkin ada orang yang mampu menghancurkan satu pulau. Begitu pula dengan dua pemimpin yang mencoba untuk menenangkan Master Wentian. Namun di saat mereka mulai tenang, tiba-tiba terdapat kabar dari para tetua Tianwei Sword Domain yang ternyata kejadian barusan memang benar adanya. Bahkan para tetua ketakutan karena satu pulau sudah dibuat hilang tak tersisa. Wentian benar-benar stres mengetahui kejadian itu, tapi ia mengingatkan anaknya untuk jangan ikut terlibat. Karena selama kau masih hidup, maka masih ada harapan untuk balas dendam. Ratu Haihuang masih diselimuti dengan ketidakpercayaan. Begitu pula dengan Huang Ji yang berkata jika ini sudah di luar kendali. Sehingga ia melepaskan Yuan Ba agar Yunce mau membujuk gurunya untuk mengampuniku. 也会出面劝说他师傅，朕的弹指间就毁掉。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 72 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.